saya kira juga kita pastilah punya persoalan yang sama gitu ya, yang kurang lebih karena sebagai ASN di pusat dan daerah karena norma dan sebagainya itu juga sama, ketika ketemu masalah pasti masalahnya sama gitu ya. Yang pertama dari Pak Didit, saya kira formasi itu nanti kita akan lakukan penyesuaian Pak, mudah-mudahan ya. Formasi itu akan kita lakukan penyesuaian, kemudian nanti setelah ada coaching klinik gitu ya, kita akan dorong dan kita akan buka penyesuaian untuk formasi, khususnya formasi guru. Ya, harapannya tadi di awal Pak Dirjen sampaikan mudah-mudahan ada kesesuaian sehingga formasi itu betul-betul bisa memenuhi data bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah lulus. Jadi Pak Didit nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ini yang di kami ya, dari aspek kebijakan Menpan, memang dengan adanya Perpres 38 dan Kepmen 76 itu ya, 76 itu menambah 46 Pak ya jabatan plus 147 gitu. Kemudian yang berdampak pada jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya di bawah D3, SMA, bahkan ada yang SMP itu nggak bisa terakomodir dia mengikuti seleksi karena keterbatasan jenis jabatan. Nah ini Pak Gaga ya nanti sedang kita pertimbangkan ya, karena memang ini salah satu solusi juga penyelesaian Pak Dirjen, karena mereka nggak bisa diangkat, tapi memang ini solusi yang akan kita ada limitasinya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ini yang nanti yang akan kita pertimbangkan gitu ya. Dari aspek anggaran ya, supaya memang tadi bisa mengakomodir ya teman-teman yang memang di satu sisi tadi keuangan tidak memungkinkan, tapi sisi substansi bahwa kita butuh guru, teman-teman daerah itu tetap harus dilakukan ya untuk BIRA. Kemudian untuk di teman-teman Kementerian Keuangan dari DJPK ya, ini barangkali terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ira tadi ya, ketika proses misalnya guru-guru ini bertambah sementara alokasinya itu tidak memungkinkan ya. Kalau kami dari Kemenpan insya Allah akan memfasilitasi dari aspek formasi, karena kami juga landasannya adalah data yang diolah ya dari teman-teman Kemendikbud. Tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny, kita bisa membayangkan di tengah banyak orang yang, banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade, tempat yang lain, tadi Bapak dari Kecamatan Ibar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3 ke guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3 guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Abel bisa menjelaskan, atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya. Jadi kita maksimalkan Pak sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan sehingga meminimal kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya, pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Misalnya tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris, ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan. Prinsipnya jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia yang induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap
pemerintah pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ya akan lebih sedikit perlu koordinasi, karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamar. Jangankan yang tes dan lulus, pelamarnya enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah SMP 3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu, tetapi kalah bersaing ya untuk mendapatkan formasi. Tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK 2, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, Peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar memberikan kesempatan, ya, kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK 2, non-ASN, dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK 2. Jadi tahun ini yang tahun lalu sudah lulus ambang batas itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK 2 kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik kerja minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya. Pertama, kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin. Ya, kalau perlu kita naikin, kita naikin.